Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syukur Setiadi. Salam ketemu lagi Sobat Erleng. Kali ini saya ingin berbagi atau sharing mengenai bisnis proses untuk pekerjaan infrastruktur, baik infrastruktur gedung maupun infrastruktur lainnya. Tiap proyek infrastruktur itu terdiri dari 5 pentahapan ya, 5 pentahapan. Satu tahap persiapan, kemudian ada tahap perencanaan, kemudian tahap persiapan pengadaan, kemudian tahap pelaksanaan konstruksinya, kemudian tahap masa pemeliharaan. Yang akan saya sampaikan di sini adalah flow design to completion sesuai dengan Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 mengenai pembangunan gedung negara, dan juga merujuk Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 mengenai sistem manajemen keselamatan konstruksi, serta KLKPP mengenai pengadaan barang dan jasa plus tahun 2021. Tahapan pertama dari bisnis proses infrastruktur perlu disiapkan dokumen kelayakan atau feasibility study. Terus kemudian ada termasuk juga dokumen kelayakan untuk lingkungan hidup, dan juga berikutnya adalah dokumen-dokumen perizinan. Di situ terdapat perizinan lingkungan, terus kemudian ada konfirmasi untuk kesesuaian ruang, saat ini disebut PKKPR, dan jika fasilitas yang akan dibangun itu berada di laut, diperlukan PKKRL, persetujuan konfirmasi kesesuaian ruang laut. Dan di tahapan persiapan ini cukup penting ya, untuk kelanjutan sebuah proyek infrastruktur ini, apakah akan diproses untuk ke tahapan selanjutnya ataukah perlu penyesuaian untuk bisa dilanjutkan ke dalam tahapan berikutnya. Dalam tahapan persiapan juga disiapkan dokumen mengenai TOR atau KAK, kerangka acuan kerja untuk jasa konsultasi pekerjaan perencanaan. Jadi di situ dibahas apa saja yang akan menjadi lingkup dalam perencanaan, apakah termasuk sampai lingkup untuk master plan kawasan ataukah hanya lingkup persil saja. Ini ditetapkan di dalam dokumen persiapan, dan di dalam lingkup dokumen persiapan inilah nanti yang akan digunakan oleh pengguna jasa atau owner, kita mengenal owner atau bohir, untuk memproses studi kelayakan ini menjadi sebuah tahapan perencanaan. Di tahapan persiapan, owner atau pengguna jasa melakukan penyusunan cost estimate. Cost estimate ini diperlukan untuk mendapatkan perkiraan anggaran yang diperlukan dalam pembangunan infrastruktur. Di sini juga cost estimate ini akan digunakan sebagai usulan kepada pemilik dana atau yang akan memberikan pinjaman dana atau hibah, bahwa ini fasilitas yang akan dibangun, ini perkiraan biayanya, lingkupnya seperti ini. Di dalam berikutnya adalah tahapan perencanaan. Setelah ditentukan TOR atau KAK dari konsultan perencana, kemudian dilakukan proses pengadaan barang. Di dalam perencanaan terdapat 4 tahapan. Yang pertama penyusunan konsep desain atau konsep rancangan, konsepsi, terus kemudian dilakukan tahapan prarancangan, kemudian setelah prarancangan diperoleh persetujuan, kemudian dilanjutkan ke tahapan berikutnya pengembangan rancangan atau design development, dan ketika desain development atau pengembangan rancangan telah disetujui, kemudian berlanjut kepada tahapan detail desain atau rancangan detail. Nah, di dalam tahapan rancangan perencanaan, ketika sudah diperoleh dokumen rancangan desain,
maka uh, dokumen tersebut akan diproses oleh pengguna jasa uh, atau oleh untuk menjadi sebuah dokumen persiapan pengadaan jasa konstruksi, dan juga tentunya uh, dokumen persiapan pengadaan untuk uh, paket jasa konsultasi pengawasan ataupun jasa konsultasi manajemen konstruksi. Uh, Ya, demikian yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.